saya akan memasak makanan manis, dessert jenisnya. Nama makanannya adalah ginger creme brulee. Ya, jadi creme brulee itu adalah custard yang nantinya akan kita topping dengan caramelized sugar di atasnya. Mari kita langsung melihat bagaimana cara proses pembuatannya ya. Ginger creme brulee itu adalah perpaduan antara jahe dan custard. Dimana custard itu adalah terdiri dari egg yolk atau kuning telur yang nanti dicampur dengan krim dan milk. Dimana sebagai pengentalnya adalah egg yolk tadi ya. Ini salah satu makanan khas dari Eropa. Asal mulanya berkembang dari Prancis dan ada di beberapa negara Eropa lainnya seperti di Inggris dan Spanyol. Di Inggris dinamai terkenal dengan yang namanya adalah Trinity Cream, dan di Spanyol terkenal dengan nama Cream de Catalunya. Nah, bahan dasarnya sangat mudah. Kita hanya memakai 3 main ingredients utama ya. Ada kuning telur, ada susu, ada krim, dan ada ginger powder, ada sugar, dan vanilla. Langsung saja, langkah pertama kita akan panaskan krim dan susu. Kita masukkan krim dengan takaran 450 ml krim ya, cooking cream. Langkah pertama kita akan masukkan cooking cream. Kita masukkan semuanya. Lalu kita tambahkan fresh milk di sini 50 ml saja. Tambahkan fresh milk. Lalu kita masukkan gula. Gula saya sediakan 30 gram ya. Lalu kita aduk sampai semuanya tercampur. Sambil menunggu hangat, kita akan tambahkan garam dan ginger powder secukupnya. Dan kita akan tambahkan vanilla. Setengah sendok makan saja. Kita aduk sampai merata semua. Kita taikkan temperaturnya. Aduk sampai susu dan krimnya hangat. Sampai semuanya tercampur. Sambil menunggu hangat, kita siapkan kuning telurnya ya. Di sini saya menggunakan 3 butir kuning telur atau egg yolk sebagai pengental custard.
dan tidak pecah. Jadi seperti ini ya. Langsung diaduk ya. Kalau sudah masuk kuning telurnya, itu harus selalu diaduk supaya nanti tidak terjadi pengentalan dari si telurnya tadi. Oke, kita nyalakan lagi. Kita masak kurang lebih sekitar 3-4 menit saja. Sampai semuanya tercampur merata dan tekstur sudah mulai mengental secara keseluruhan, jadi tidak sebagian-sebagian ya. Oke, aduk terus. Turunkan temperaturnya, jangan terlalu panas. Kalau sudah bergelembung, kita turunkan lagi apinya atau kita kecilkan lagi apinya. Kita tunggu sampai 3 menit ya. Nah, ini sudah tercium wanginya. Jadi wangi dari vanila, wangi dari gingernya, dan wangi dari krimnya sudah tercium. Itu tandanya sudah akan matang. Ya, kita cek teksturnya. Ya, bisa dilihat sudah mulai mengental. Kita aduk lagi. Sebentar lagi. Oke, cukup. Baru kita akan menuju proses selanjutnya, yaitu adalah proses baking. Di sini saya menggunakan metode steam roast ya. Jadi nanti di baking dengan air di dalamnya. Bagus, sudah cukup. Lalu kita akan set di wadahnya. Ya, teksturnya sudah mulai mengental. Ya, bisa dilihat kentalannya ya. Ini sudah cukup. Nah, proses steam roast ini, jadi nanti pemirsa di rumah sediakan oven ya, dan sediakan loyang, panaskan oven ya kurang lebih 180 derajat Celcius. Lalu tempatkan krem brulee-nya di tengah loyang. Nanti di sekitar loyangnya diisi dengan air ya. Sekarang saya isi air dulu. Jadi seperti ini. Nanti gunakan loyang yang bentuknya cekung seperti ini, lalu isi air dan tempatkan krem brulee tadi di tengah dan masukkan ke oven yang temperaturnya 180 derajat Celcius sampai 200 derajat Celcius dan di bake selama 25 menit.
sudah. Nah, sampai di situ setelah 25 menit sampai semuanya ngeset atau menjadi padat, ya, menjadi tidak bergoyang kalau disentuh, itu tandanya krem brulee-nya sudah matang dan sudah bisa untuk disajikan. Jadi prosesnya setelah ini kita masukkan ke oven ya. Dan di sini saya ada yang sudah di bake. Nanti hasilnya akan seperti ini. Ini yang sudah di bake 25 menit. Dia akan set ya, atau foam, dia seperti puding. Ini yang sudah di steam roast tadi selama 25 menit. Ya, hasilnya akan seperti ini. Nah, sekarang untuk penyajiannya, seperti yang saya sudah katakan tadi, kita akan menggunakan topping karamel di atasnya. Sekarang kita akan membuat karamelnya untuk toppingnya. Langkah pertama, kita akan membuat karamel ya. Di sini saya mempunyai gula. Ya, saya akan bereskan dulu. Kita masukkan 3 sendok makan gula pasir. Ini. Lalu kita tambahkan 2 sendok makan air. Lalu kita biarkan sampai air dan gulanya larut dan warnanya akan berubah menjadi kecoklatan. Kita biarkan. Siapkan, kita akan mencetak karamelnya di sini ya. Oke. Ya, sudah mulai tercampur antara gula dan air. Nah, warnanya kita tunggu sampai warnanya kecoklatan. Usahakan jangan diaduk, biarkan natural supaya tidak menggumpal nanti. Ya, warnanya perlahan-lahan sudah mulai berubah. Kita tunggu sampai nanti benar-benar berubah kecoklatan atau caramelize. Sambil menunggu, kita tambahkan lagi sisa gula tadi ya, di atas krem brulee-nya. Tambahkan gula secukupnya. Warnanya sudah mulai coklat. Matikan. Ini sudah kita tambahkan, kita ratakan gula tadi supaya merata ya. Lalu kita akan buat karamel di sini. Sampai gula yang di atasnya itu mencair ya.
sampai permukaan gulanya mencair merata. Oke, cukup. Kita akan membuat warnanya sudah berubah menjadi matang. Kita akan panaskan sampai nanti gelembung-gelembungnya agak sedikit hilang ya. Itu tandanya gulanya sudah melted atau tercampur sempurna menjadi caramelize. Ya, cek konsistensinya masih terputus, jadi nanti kalau diangkat sampai dia tidak terputus ya. Ini masih terputus-putus ya, kita lihat sampai semuanya tercampur. Nah, ini boleh diaduk kalau di fase ini, tapi kalau untuk di fase pertama tadi usahakan jangan diaduk ya. Nah lihat, ini sudah gelembungnya sudah mulai habis ya. Kita tunggu sebentar lagi agar warnanya, nah ini juga sudah mulai tidak terputus-putus. Kita tunggu sebentar lagi. Oke, kita matikan. Ya, ini sudah mulai menjadi karamel ya. Seperti ini, bisa dilihat dia tidak terputus ya. Kalau diangkat seperti ini, kita akan cetak. Kita akan mencetak karamelnya di sini. Kita akan membuat seperti sarang burung. Hati-hati ya, karena karamel ini cukup panas. Jadi hati-hati pada saat mencetak karamelnya. Oke, sudah mulai banyak, kita tambah lagi. Oke, cukup. Saya akan mulai menggulungnya. Kita akan gulung sehingga menyerupai sarang burung. Dan kita akan tempatkan di tengah sebagai garnishnya. Dan di sini saya mempunyai cherry ya. Kita akan tempatkan sebagai garnish di tengah-tengah karamel tadi.
dan sudah jadi ya. Inilah ginger creme brulee arah Royal Safari Garden dengan karamel sebagai topping di atasnya. Cantik dan manis bukan? Siap untuk disajikan, menemani waktu-waktu santai, baik di sore hari walaupun sebagai makanan penutup pada saat makan malam. Cocok sekali karena dengan tekstur yang lembut dan manis menjadi makanan yang mantap. Cukup mudah, bahannya juga bisa didapatkan di sekitar kita, dan caranya pun hanya mencampurkan saja, sangat mudah. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video dari live Royal Safari Garden, dan kita akan selalu menyajikan makanan-makanan yang fresh dan mudah dimasak di rumah ya. Jadi ikuti terus YouTube kita ya, dan jangan lupa like and subscribe di Royal Safari Garden. Terima kasih dan selamat siang.